Pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan juga. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bu, saya ingin melaporkan jika Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman sedang mengumpulkan informasi terkait terpapar di lokasi bencana. Setidaknya hampir 1.000 kakak terdampak dari gempa bumi dan dari informasi terbaru ada 12 korban luka dan 200 korban jiwa. Setidaknya hampir 20 ribuan yang terdampak dan mengungsi karena peristiwa gempa bumi ini. Baiklah, laporan kami terima. Segera lakukan tindakan cepat terhadap korban bencana dan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota untuk memberikan bantuan medis terhadap korban bencana. Untuk sementara, arahkan masyarakat untuk menjauhi lokasi bencana untuk mengantisipasi adanya bencana susulan. Informasi terbaru dari tim Heraha, masyarakat kesulitan dalam mengevakuasi diri karena jalanan dan jembatan rusak sehingga masyarakat sulit untuk melewati. Dan selain itu, masyarakat kebanyakan juga melewati arus sungai untuk mengevakuasi diri sendiri. Baiklah, segera lakukan tindakan cepat untuk mengevakuasi korban bencana dan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman akan berkoordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk membantu dalam proses evakuasi ini. Dan untuk korban yang mengalami luka parah maupun luka sedang, segera berikan pertolongan pertama dan segera bikinkan laporan medis yang akurat untuk mengantisipasi adanya infeksi yang berkelanjutan. Assalamualaikum Pak, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu. Saya ingin melaporkan bahwa saat ini sedang terjadi gempa bumi di Kabupaten Padang Pariaman dan saya berharap BPBD dapat turun ke lapangan secara langsung dan membantu Puskesmas dalam pengevakuasian korban bencana. Dan kami berharap BPBD dapat memaksimalkan tenaga dan tim yang ada untuk mengevakuasi korban tersebut dan segera buatkan laporan kejadian di lapangan dan salurkan logistik yang ada semaksimal mungkin. Dan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman akan mengirimkan tim relawan dan tim medis ke daerah tersebut. Baik Bu. Kami juga mendapatkan laporan dari Puskesmas dan tim BPBD yang turun langsung ke wilayah bencana Bu, bahwa banyak akses jalan dan jembatan yang rusak sehingga menyulitkan dalam proses evakuasinya Bu. Nah selain itu tenaga medis dan peralatan pertolongan pertama juga sulit menjangkaunya Bu. Nah untuk itu kami memanfaatkan perahu karet dan motor untuk menjangkau wilayah tersebut Bu. Baik Pak, dan untuk penyelamatan korban prioritaskan dengan menggunakan pelat triase dan maksimalkan peran tenaga kesehatan dan fasilitasi tenaga kesehatan dalam bekerja karena dalam situasi darurat keselamatan nyawa masyarakat yang utama dan gunakan perahu karet tersebut untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau. Baik Bu, kami akan memaksimalkannya Bu. Kemudian untuk laporan RHA-nya kami akan melaporkannya segera Bu. Namun kami sekarang akan lebih fokus dulu untuk evakuasi korban Bu. Assalamualaikum Bu. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
Waalaikumsalam. Ingin melaporkan bahwa saat ini banyaknya korban bencana baik yang meninggal dan luka ringan atau berat membuat keadaan puskesmas semakin sulit mengatasi korban bencana. Untuk itu, puskesmas membutuhkan layanan rujukan untuk korban yang termasuk luka berat dan yang meninggal untuk mempermudah evakuasi dan pendataan korban. Persiapkan juga layanan IGD dan ruang perawatan agar bisa menampung banyak korban di rumah sakit. Selain itu, koordinasikan juga dengan pihak rumah sakit swasta dalam menanggulangi korban. Data untuk keadaan saat ini sudah kami terima, Bu. Namun, korban belum sampai ke rumah sakit karena keadaan jalan dan juga jembatan yang putus. Tapi kami dari pihak rumah sakit telah bersiap untuk keadaan dan kondisi terburuk. Kami juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit TNI dan Polri, serta berkoordinasi juga dengan TNI dan Polri untuk mempercepat evakuasi korban. Untuk saat ini, melalui data tercatat ada 1 rumah sakit umum, 2 rumah sakit TNI dan Polri, dan 2 rumah sakit swasta yang siap dalam kondisi ini untuk menangani korban, Bu. Baik, Bu. Saya harapkan pihak rumah sakit juga mengirimkan tenaga medis ke lapangan karena hingga saat ini jumlah tenaga medis dan peralatannya masih belum mencukupi. Cari jalur evakuasi yang efektif jika sulit melewati jembatan atau sungai yang deras. Baik, Bu. Baik, kami terima laporan tersebut. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan puskesmas terkait kebutuhan medis dan peralatannya. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, puskesmas kesulitan dalam sumber daya untuk mengevakuasi korban. Selain itu, banyaknya jumlah korban yang bertambah membuat puskesmas kewalahan dan tidak efektif dalam menangani korban. Kami akan mengirim segera tenaga kesehatan dan peralatan medis di wilayah tersebut. Sembari menunggu bantuan, kami akan langsung menurunkan relawan dan tenaga medis cadangan terlatih di daerah tersebut. Segera lakukan RH ulang untuk data terbaru. Untuk saat ini, kami hanya kekurangan tenaga medis dan peralatannya dalam menangani korban. Dan hingga saat ini, korban belum bisa dibawa ke layanan rujukan karena masalah akses yang terhambat. Kami juga mengkhawatirkan situasi terburuk, namun keberadaan relawan dan tim SAR sangat membantu kami di sini. Beberapa korban luka juga mengalami fraktur tulang, sedangkan kami sedikit memiliki ketersediaan penanggulangan fraktur tulang. Kami juga membutuhkan pertolongan tersebut. Baik, laporan tersebut saya terima. Segera lakukan pertolongan sesegera mungkin dan pertolongan pertama bagi korban. Saya juga mendapat kabar bahwa beberapa tim telah melewati lokasi yang terhambat. Baik, kami akan usahakan semaksimal mungkin. Berdasarkan laporan dan informasi yang pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapatkan, status keadaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan tanggap darurat. Untuk informasi terbaru, tercatat hampir 1.000 kakak terdampak bencana gempa bumi di titik lokasi bencana, dan tim HA Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi terbaru 12 orang korban jiwa dan 200 orang korban luka. Sedikitnya 20 ribuan orang mengungsi dikarenakan bangunan rumah hancur. Akses jalan menuju lokasi bencana hingga saat ini masih terhambat oleh rusaknya jembatan. Kepada sektor terkait, relawan dan organisasi masyarakat untuk ikut membantu dan meringankan beban tim penyelamat dan medis di lapangan. Status tanggap darurat akan dicabut ketika situasi telah dinyatakan aman. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melaporkan informasi terbaru terkait bencana gempa bumi dan kemungkinan adanya gempa susulan. Hingga saat ini pemerintah daerah bersama BPBD, Puskesmas dan relawan masih berjuang untuk mengevakuasi masyarakat, korban luka dan yang meninggal. Lokasi bencana yang sulit diakses dan peralatan medis dan tenaga kesehatan yang masih kurang menjadi permasalahan saat ini. Masyarakat yang selamat dan mengungsi pun sangat banyak, hingga membuat tenda penampungan sangat padat dan berisiko menularkan penyakit dan infeksi. Kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang tidak memenuhi standar akan berakibat terhadap kesehatan mereka. Tenaga medis melakukan pengecekan berkala terkait kesehatan masyarakat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan merugikan kesehatan. Laporan tersebut kami terima. Kami akan segera mengkoordinasikannya dengan BPBD tingkat provinsi. Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, maka segera perkuat layanan medis rujukan di daerah tersebut. Dan informasi kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut segera informasikan juga.
Baik Bu, kami akan melaporkannya segera. Pihak BPBD tingkat provinsi telah menurunkan berbagai sarana penunjang dan layanan medis di lokasi tersebut. BPBD juga mengirimkan beberapa alat berat untuk mengangkat material bangunan yang menimpa korban dan jumlahnya juga masih belum cukup untuk mengevakuasi korban bencana. Maka kami juga akan berkoordinasi lagi dengan pihak PPK untuk memperkuat sistem evakuasi korban bencana. Bencana gempa bumi di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tergolong bencana alam yang sangat berat. Bukan saja berdampak terhadap nyawa masyarakat, melainkan risiko penularan penyakit dan risiko kesehatan lainnya di pengungsian. Bahkan lebih dari 20.000 penduduk mengungsi dan hanya sedikit tenda pengungsian yang tersedia di tempat TKP. Ketersediaan alat dan tenaga medis juga menjadi perhatian saat ini. Sarana dan prasarana umum sementara harus segera dibangun di lokasi bencana seperti sanitasi, air, kamar mandi darurat, toilet, dan sebagainya. Tenaga kesehatan juga akan mendapatkan kesehatan masyarakat itu semakin menurun kualitasnya disebabkan penumpukan di tenda-tenda darurat. Pemerintah provinsi akan mengambil langkah strategis terkait masalah ini dan untuk laporan kepada PPK Kemenkes, Dinkes Provinsi yang langsung melaporkannya. Pemerintah provinsi akan menyediakan sarana penunjang dalam penanggulangan bencana. Terkait bantuan dari provinsi lain akan kami salurkan langsung kepada BPBD dan diharapkan kerjasama lintas sektor harus terus diperkuat. Kami melaporkan dari Provinsi Sumatera Barat terjadi bencana gempa bumi khususnya di Kabupaten Padang Pariaman yang merasakan dampak yang paling berat. Di wilayah tersebut sangat membutuhkan bantuan medis, peralatan medis, dan tenaga kesehatan dalam menangani korban bencana. Kekurangan ketersediaan alat medis dan tenaga medis juga menjadi alasan keadaan dan situasi memburuk di wilayah tersebut. Baik, PPK Kemenkes selaku pelaksana koordinasi PB, kami akan mengaktifkan Pusdaplops yang akan dilaksanakan oleh BNPB dengan koordinasi lintas sektor dan Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk juga mengaktifasi sistem klaster kesehatan untuk pencegahan dan penyegaran penyakit. Kami juga segera laporkan RHA terbaru untuk mengetahui kebutuhan medis dan logistik yang terbaru. Semakin meningkatnya korban bencana di TKP, apabila kita tidak menanggulangi secara cepat, itu akan mengakibatkan yang namanya risiko penyebaran penyakit. Oleh karena itu, kami dari pihak Provinsi Dinkes menyampaikan untuk memperkuat layanan rujukan di rumah sakit tingkat provinsi dan mempersiapkan layanan rujukan IGD dan ruangan perawatan. Selanjutnya, Rumah Sakit Provinsi juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit tingkat kabupaten kota untuk menginformasikan kebutuhan lapangan baik yaitu tenaga medis, peralatan, dan support Rumah Sakit Provinsi sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Baik, kami pihak Rumah Sakit Provinsi telah mempersiapkan tim khusus yang berasal dari rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan nasional yang telah diutus oleh PPK Kemenkes. Jadi dalam beberapa waktu ke depan segera semua tenaga medis dan peralatannya ini akan diberangkatkan ke lokasi bencana dan sedang menunggu alat transportasi menuju titik bencana tersebut. Segera informasikan kepada BPBD Provinsi untuk menyediakan transportasi menuju lokasi bencana. Baik, laporan kami terima untuk menanggulangi hal tersebut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Rumah Sakit Provinsi menerima laporan mengenai korban bencana di lokasi bencana itu semakin bertambah dan juga ada laporan terbaru mengenai tingkat kesehatan masyarakat di sana semakin menurun. Apakah itu benar Bu? Iya benar Bu, laporan tersebut benar. Pihak Pemda dan Rumah Sakit kewalahan dalam menangani korban bencana yang terus ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan fisik yang sangat memprihatinkan Bu. Korban jiwa dan luka juga semakin banyak, dan adanya juga resiko dalam penyebaran penyakit akibat sanitasi lingkungan yang rendah dan juga asupan gizi yang rendah di pengungsian Bu, sehingga semakin berperan dalam penyebaran penyakit. Pihak Rumah Sakit Provinsi telah mengirimkan petugas kesehatan dan tenaga medis ke wilayah bencana. Kami juga menyiapkan layanan rujukan yang optimal untuk para korban bencana. Jadi mohon segera laporkan dan berikan data masyarakat korban bencana kepada pihak Rumah Sakit Provinsi yang tersedia. Kami juga telah mengajukan kebutuhan obat dan farmasi lain kepada Kemenkes, serta menyediakan IGD dan rawat inap untuk korban bencana. Baik Bu, kami akan segera melaporkan
informasi terkait hal tersebut, Bu. Segera, Bu. Selamat siang, Bu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan membutuhkan bantuan tenaga medis dan peralatannya, moda transportasi logistik, sarana penunjang sanitasi, dan lain sebagainya. Baik Pak, berdasarkan RHA dan BPBD Provinsi Sumatera Barat, masalah bantuan tersebut benar adanya. Kami akan menyediakan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana di daerah tersebut dan menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Kami juga menerima bantuan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, yang akan kami sampaikan langsung ke BPBD di wilayah bencana. Mungkin sekian Pak. Baik Bu, segera koordinasikan bantuan dan perkuat sistem informasi agar tidak terjadi perbedaan informasi kebutuhan bencana tersebut. Baik Pak, akan kami persiapkan bantuan tersebut. Baik Pak, berikut dilampirkan bantuan kebutuhan dan dampak yang timbul dari bencana gempa bumi di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Tercatat, kebutuhan di masa tanggap darurat semakin banyak dan mobilisasi sumber daya semakin meningkat, namun masih belum bisa memenuhi kebutuhan bencana di lokasi tersebut. Sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana, Sekjen dan PPK sangat memegang peranan penting dalam hal perencanaan yang tepat dan berdaya guna. Terkait bantuan medis tersebut masih menjadi fokus utama kita. Risiko yang dapat ditimbulkan dari penumpukan pengungsian dalam satu tempat menjadi faktor risiko berkembangnya penyakit. Untuk itu, kita harus memperkuat perencanaan dan penyediaan bahan obat-obatan, farmasi, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan di lokasi bencana. Baik Pak, kita juga membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait. Berdasarkan pertemuan singkat dengan Sekjen selaku penanggung jawab penanggulangan bencana, didapatkan keputusan bahwa bantuan penyediaan berbagai tindakan medis, pelayanan medis, hingga upaya kesehatan masyarakat korban bencana harus segera disalurkan melalui koordinasi dengan dirjen terkait. Selaras dengan hal tersebut, dirjen terkait yang dimaksud adalah Dirjen Farmasi, Bina Pelayanan Medik, Bina Kesmas, Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan, dengan tujuan mampu mengarahkan ketersediaan tenaga medis dan peralatan medis serta obat-obatan di lokasi bencana. Selain itu, mampu memberikan pengendalian terhadap penyebaran penyakit dan memberikan asupan gizi kepada korban bencana selama masa tanggap darurat. Dengan koordinasi ini, kami sebagai perwakilan dari Dirjen yang ditunjuk akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut dan juga berdasarkan laporan RHA BNPB, kebutuhan akan disalurkan langsung kepada BNPB dan diharapkan sampai hingga ke lokasi bencana. Kami juga akan menunggu konfirmasi ulang terhadap bantuan kebutuhan medis tersebut dan mengutus tim ke lokasi tersebut untuk mendapatkan data lapangan. Kami akan segera mengkoordinasikan bantuan dan laporan kepada PPK dan menyalurkan bantuan langsung kepada BPBD. Laporan terbaru telah kami sampaikan hingga saat ini kebutuhan medis semakin meningkat dan kualitas kesehatan masyarakat korban bencana di lokasi pengungsian menjadi prioritas utama.